Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wivia Milarosi dengan NIM 2104295 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di video ini, saya akan mempresentasikan mengenai manajemen kebencanaan dalam perspektif administrasi publik. Manajemen bencana. Manajemen bencana didefinisikan sebagai istilah kolektif yang mencakup semua aspek perencanaan untuk merespon bencana, termasuk kegiatan-kegiatan sebelum bencana dan setelah bencana yang mungkin juga merujuk pada manajemen risiko dan konsekuensi bencana. Manajemen bencana meliputi rencana struktur serta pengaturan yang dibuat dengan melibatkan usaha dari pemerintah, sukarelawan, dan pihak-pihak swasta dengan cara yang terkoordinasi dan komprehensif untuk merespon seluruh kebutuhan darurat. Manajemen bencana pada dasarnya berupaya untuk menghindarkan masyarakat dari bencana baik dengan mengurangi kemungkinan munculnya hazard maupun mengatasi kerentanan. Manajemen bencana sebagai sebuah kepentingan publik yang bertujuan untuk mengurangi korban nyawa dan kerugian harta benda. Selanjutnya, administrasi publik. Administrasi publik adalah stabilisator masyarakat karena keinginan dan kebutuhan manusia tidak mungkin sama antara satu dengan yang lainnya. Peranan administrasi publik tersebut adalah bahwa administrasi publik dalam melayani masyarakat harus berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan administrasi publik, harus mampu menyerap dan menyesuaikannya dengan aspirasi masyarakat. Manajemen bencana adalah administrasi publik. Pentingnya kapabilitas kelembagaan pemerintah dikarenakan peredaman risiko bencana merupakan sebuah prioritas nasional dan lokal harus dilaksanakan dengan dasar kelembagaan yang kuat. Peran kelembagaan dalam PRB dimaknai sebagai integrasi secara efektif yang pertimbangan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan, perencanaan, dan program pembangunan berkelanjutan di semua tingkat dengan penekanan khusus untuk pencegahan mitigasi serta peredaman kerentanan terhadap bencana. Mengelola bencana alam merupakan inti dari kebijakan nasional. Oleh karena itu, semua level pemerintahan harus memiliki peran dan kebijakan yang jelas untuk penanggulangan dan pengurangan risiko bencana alam. Kemudian, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana. Koordinasi dapat memberikan beberapa manfaat bagi organisasi seperti memperkuat hubungan antar satuan dan antar pejabat, menghindari pendapat bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting, menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antar unit, menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan, dan memunculkan kesadaran untuk saling membantu. Tanpa adanya koordinasi, maka perencanaan telah ditetapkan dan tujuan dari kegiatan yang diselenggarakan akan sulit tercapai, bahkan berpotensi mengalami kegagalan, atau paling tidak capai tersebut jauh dari kata sempurna, karena ketiadaan harmonisasi dan penyesuaian langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Koordinasi memiliki dua bentuk subkategori, yaitu yang pertama, koordinasi vertikal, komunikasi antar individu atau unit dalam satu lembaga atau antar lembaga secara garis lurus dari atas ke bawah dan atau dari bawah ke atas. Dalam koordinasi vertikal mengandung hierarki komando antara atasan dan bawahan. Yang kedua, ada koordinasi horizontal, komunikasi antar individu atau unit dalam lembaga atau antar lembaga yang memiliki posisi yang sama atau setingkat. Koordinasi horizontal bisa terjadi pada lembaga yang memiliki fungsi yang sama atau pada lembaga yang memiliki fungsi berbeda. Koordinasi dan kerjasama lembaga dapat berjalan secara efektif apabila terdapat mekanisme dasar dalam pelaksanaannya, yaitu 1. Hierarki manajemen mencakup garis komando untuk memudahkan arus informasi dan kerja antara unit-unit, komunikasi dan pemantauan, dan penyampaian laporan dari anggota koordinasi. Yang kedua, peraturan dan prosedur mencakup berbagai peraturan dan standar operasional prosedur atau SOP sebagai alat koordinasi untuk kegiatan yang sifatnya berulang-ulang. 3. Perencanaan dan penetapan tujuan mencakup pengembangan, rencana, dan tujuan dalam suatu kegiatan oleh berbagai lembaga atau instansi yang terlibat. Selanjutnya, lembaga strategis dalam penanggulangan bencana. Yang pertama, BMKG. BMKG adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.
BMKG memberikan pelayanan seperti membuat perakiraan dan informasi yang akurat kepada masyarakat, menyediakan data kepada masyarakat, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan, berpartisipasi aktif dalam kegiatan internasional. Fungsinya yaitu koordinasi kegiatan fungsional di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika, fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika, dan lainnya. Yang kedua, PVMBG. PVMBG adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian ESDM. Tugas PVMBG adalah melakukan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. PVMBG melakukan pemantauan terhadap aktivitas vulkanik gunung berapi, seperti tingkatan status gunung api hingga kemungkinan gempa atau erupsi susulan di sekitar area gunung berapi. Tugas utama PVMBG adalah melaksanakan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Selanjutnya, ada perbedaan prediksi BRIN dan BMKG tentang badai dan cuaca buruk. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyebut hujan ekstrim dan badai dahsyat berpotensi terjadi pada Rabu kawasan Jabodetabek, khususnya Tangerang. BRIN menyebut badai dahsyat dari laut akan berpindah ke darat. Hal tersebut berdasarkan analisis data yang memperlihatkan akan terjadi badai squall lain di Laut Samudra Hindia, serta bergabung dengan badai konvektif skala meso atau MCC yang terbentuk di darat. Dengan ini badai di atas di wilayah Banten dan sekitarnya. Berbeda dengan BRIN, BMKG menekankan bahwa potensi terjadinya badai di wilayah Jabodetabek sangat kecil. Menurut Deputi di Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, hari ini hanya akan ada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hal ini berdasarkan perakiraan cuaca BMKG pada 28 Desember 2022. Pada umumnya adalah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, namun bukan badai. Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bahkan sangat lebat masih berpotensi terjadi hingga awal tahun Januari 2023. Peningkatan curah hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi pada tanggal 30 Desember 2022. Terkait badai, menurut terminologi meteorologi adalah bagian hujan lebat dan angin kencang yang biasanya terkait dengan siklon tropis atau angin kencang yang menyertai cuaca buruk berkecepatan sekitar 64-72 knot, dan berharap masyarakat memiliki pandangan yang sama soal terminologi badai. Instruksi Presiden terhadap BMKG. Menurut Presiden Joko Widodo, BMKG punya peran sangat strategis untuk penanganan perubahan iklim, antara lain terkait monitoring, prediksi, dan peringatan dini kondisi cuaca serta iklim ekstrim. Menurut Presiden ini sangat membantu untuk perumusan strategi pencegahan dan penanggulangan. Karena itu, Presiden memerintahkan BMKG untuk mengidentifikasi risiko iklim dan dampaknya secara menyeluruh. Dan BMKG harus mengidentifikasi dan melakukan adaptasi untuk menghadapi perubahan iklim. Di antaranya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta peralatan untuk pemodelan cuaca dan iklim yang menggabungkan informasi dari teknologi satelit. Kemudian memperkuat layanan informasi BMKG dan literasi terutama di wilayah pertanian dan perikanan sehingga petani dan penelayan bisa mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrim. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.